Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya ya. Dan hari ini kita akan belajar. Dan sebelum kita mulai belajar kita memuji Yesus dan berdoa karena doa adalah bagian dari iman. Kita memuji Yesus dengan pujian ya ya ya. 1, 2, 3 ya. Ya ya ya. Ye. Aku senang jadi anak Tuhan kekal selamanya. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, dengarkan namanya Aulia Bulet, Kangilah aku, habis semuanya. Dan saat ini Bapak akan memeriksa kerapian kita. Silahkan berdiri. Ya, semuanya rapi ya. Silahkan duduk kembali. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan bertanya, apakah anak-anak hanya laki-laki yang berharga di mata Allah? Apakah perempuan tidak berharga di mata Allah? Yang ketiga, apakah yang membuat seseorang berharga di mata Allah? Anak-anak, supaya hal ini dapat dikerjakan dengan baik, Bapak akan membagikan flash test dan silakan dikerjakan selama 5 menit. Kerjakan selama 5 menit. Ada yang sulit? Oh tidak ya, karena sudah dikerjakan. Oke, Bapak akan mengumpulkan kembali ya. Oke, perhatikan anak-anak, karena telah dikerjakan flash testnya, maka anak-anak silakan menyimak dengan baik tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu menganalisis alasan manusia berharga di mata Allah. Dan yang ketiga, membuat karya dalam bentuk puisi yang mengungkapkan syukur sebagai manusia yang berharga di mata Allah dengan kalimat yang benar. Anak-anak, coba lihat ke atas. Marilah kita bersama-sama mengamati video ini dan mari kita menyanyikannya. Kau jadikan hidupku berarti. Anak, setelah mengamati video tersebut, apa pesan dari lagu tersebut? Tua, apa yang membuat seseorang berharga di mata Allah? Setiap manusia sangat berharga di mata Allah. Untuk mengetahui bukti-buktinya, Bapak akan membagikan LKPD, akan membagikan kelompok di mana setiap kelompok ada, karena kita berjumlah 15 orang, maka saya akan bagi 3 kelompok. Dengarkan kelompok yang pertama, diketuai oleh Aulia Bulet. Karena itu saya akan bagikan LKPD-nya per kelompok. Akan membacanya dengan baik. Tuliskan namanya, nama kelompoknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 menuliskan nama kelompoknya, anggotanya.
memperhatikan petunjuk pekerjaannya, cara mengerjakannya, jangan hanya satu orang saja, tapi bekerja sama dengan anggota yang lain. Silakan menyimak dengan baik. Begitu juga kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 silakan menuliskan nama kelompoknya, anggotanya, yang petunjuk cara pekerjaan LKPD-nya. Ini setiap kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2 karena sudah mengerjakannya, dan kelompok 3 saat ini dipersilakan untuk tampil di depan. Saat ini diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menampilkan, menyajikan hasil EKPD-nya yang sudah dikerjakan. Ya, mari kita bertangan dulu untuk kelompok 1 yang telah menyajikan hasil pekerjaannya. Jika ada di antara kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 atau kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan sebaliknya kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Saat ini jika ada hal yang belum dipahami, silakan bertanyakan. Ya, saya berikan waktu, kesempatan kepada kelompok 1. Bagus. Ya, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1 yang telah diberikan. Ya, baik. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Oh, tidak. Ya. Terima kasih anak-anak karena sudah menampilkan hasil kerjanya. Karena anak-anak telah menyelesaikan hasil LKPD-nya, silakan lihat ke atas. Silakan lihat ke atas dengan baik materi yang akan disampaikan yang kita pelajari pada hari ini. Di mana materi itu setiap manusia berharga di mata Allah. Anak-anak, pada mulanya manusia itu, termasuk kita ini adalah manusia ciptaannya Tuhan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kita ini adalah merupakan ciptaannya Tuhan. Anak-anak, setiap manusia termasuk anak-anak diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang diceritakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Salah satu dari anak-anak membacakan konteks di Alkitab yang kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26a, di mana di sana tertulis Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Oleh karena itu, lihat ke depan. Anak-anak, manusia bukan dalam arti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bukan dalam arti anak-anak bahwa mirip atau tubuhnya mirip dengan Allah itu sendiri. Atau kalau hidungnya pesek, telinganya tinggi, badannya gemuknya sama seperti itu. Tapi anak-anak, kita harus bawa tubuh kita dalam keadaan apapun kita, cantik, jelek, baik, itu adalah anugerah Tuhan, merupakan ciptaannya Tuhan. Tetapi manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Anak-anak coba perhatikan gambar di atas ini. Adalah yang utamanya adalah diri kita, yaitu adanya sifat baik Allah dalam menolong, mengasihi. Itulah yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu tercermin dalam perbuatan kita dalam mengasihi, menolong sesama, dan itulah yang disebut dengan gambar Allah atau rupa Allah. Di mana anak-anak lihat ke atas, gambar, perhatikan gambar di atas. Ada seorang anak yang sedang nangis setelah jatuh, dan dia anak perempuan di sebelahnya. Dia akan menolong, dia akan membantu. Dan hal ini yang dikatakan tercerminnya sifat-sifat Allah itu.
di mana anak ini membantu menolong sesamanya. Dan inilah yang disebut sifat baik Allah yang tercermin dalam hidup kita yang kita lakukan. Di mana saat di atas ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, anak-anak manusia bagikan cermin yang akan memperlihatkan sifat baik Allah dalam hidupnya, dalam hidup manusia. Gambar dan rupa Allah yang tidak itu ada dalam diri manusia, ada dalam diri kita. Itu aku berharga, aku dicintai, aku citra Allah. Ya Tuhan, aku berharga di matamu. Kau menganggapku sebagai makhluk istimewa dari semua ciptaanmu. Betapa cintanya Kau kepadaku. Engkau mengorbankan nyawamu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur sebagai citra Allah. Kau menjadikanku makhluk yang berakal budi dan beriman sungguh banyak hatimu. Anak-anak, setelah kita mempelajari, menyampaikan pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Oh baik, betul bahwa setiap manusia berharga di mata Allah. Anak-anak coba perhatikan di atas. Bapak akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, bahwa setiap manusia berharga di mata Allah karena semua manusia tanpa kecuali diciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, bukti bahwa manusia berharga di mata Allah adalah Dia memelihara setiap kehidupan manusia, mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, anak-anakku, sebagai manusia yang berharga di mata Allah, maka kita harus senantiasa bersyukur dan terus melakukan kebaikan kepada setiap orang. Ungkapan syukur kita dapat kita wujudkan dalam doa, nyanyian maupun puisi untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Hari ini mari kita bertepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, setelah kita belajar pada hari ini anak-anak, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Oh, sangat menyenangkan ya. Oh, tepuk tangan. Apakah ada apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah ada anak-anak? Oh iya, tepuk tangan. Oleh karena itu, Bapak akan melakukan evaluasi, Bapak akan membagi post-test dan silakan dikerjakan selama 5 menit. Silakan dikerjakan post-testnya selama 5 menit. Oke, karena sudah dikerjakan dan Bapak akan kembalian prosesnya, dan saat ini Bapak akan menyampaikan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu di mana pertemuan berikutnya Allah memeliharaku dan semua anakku. Itu materi kita berikutnya. Oleh karena kita sudah selesai kegiatan pembelajaran pada hari ini, dan salah satu dari murid dari anak-anakku yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dari awal hingga berakhir pembelajaran kami, Engkau telah menyertai kami atau memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Ya, demikianlah pertemuan kita. Tuhan Yesus